Halo, perkenalkan nama saya Daniel Pedro Sau dan ini adalah video demonstrasi untuk tugas mata kuliah IF 4053 yaitu keamanan perangkat lunak. Nah, untuk tugas ini yang perangkat lunak yang saya analisis adalah GNU INET Details, terkhususnya di modul telnetnya itu yang bekerja pada port 23. Di sini ada 3 CV yang dianalisis yaitu 3 ini 2026, 24061, 2026, 32746, dan 2026, 32772. Kebetulan semuanya ini semua vulnerability ini di-patch pada versi 2.7 gitu. Jadi eh, kita itu gampang untuk memilih versi gitu. Namun untuk aman saja kita memilih 2.4 saja agar tidak terlalu dekat dengan Edge. Eh, CV-nya tentang apa aja? Yang CV pertama itu tentang remote authentication bypass. Yang kedua itu out of bound write yang bisa lead ke RCE, dan yang ketiga itu adalah membaca environment variable asal-asal. Untuk bagian pertama ini kita akan menganalisis ya CVE-nya itu. Jadi yang saya lakukan itu pertama tuh saya mempelajari dokumentasi di sini, melihat uh, skornya bagaimana dan segala untuk lebih mengetahui cara kerja apa itu sebenarnya yang dia masalah. Baru selanjutnya itu saya melihat commit di repositori resminya itu yaitu ini Nusa Savana. Di sini kita bisa lihat history commit-nya itu untuk lebih mengetahui bagaimana developer sudah mempatch masalah ini gitu. Baru yang ketiga itu saya craft POC pada versi yang vulnerable yang pada kasus kita itu 2.4. Jadi ini setup versi 2.4-nya itu langsung langsung saja. Ini kita langsung aja start servernya di sini. Nah, ini servernya sudah start. Sekarang itu kita masuk aja ke CV pertama. Jadi CV pertama ini cukup kritikal di sini dari skornya 9.8. Jadi apa yang jadi di sini sebenarnya? Jadi kan tadi bilang remote authentication bypass. Jadi permasalahannya itu muncul saat di sini saat kita nge-invoke login. Jadi saat kita meng-invoke login yang apalagi yang non Solaris di sini, kita melihat bahwa ini dia pakai placeholder kan seperti ini di sini. Nah, namun dia langsung mentah-mentah percaya saja sama placeholder ini gitu. Jadi jika kita masukin sesuatu yang malicious ya dia terima saja langsung gitu. Di sini seperti di sini kan dia pakai new environment gitu untuk itu. Jadi kalau misalnya kita masukin script root, dia bakal attach ini ke belakang sini, yang di sini. Oh, di sini dia akan attach langsung. Jadi karena servernya berjalan sebagai root, waktu dijalanin ini ya cooked. Karena force, ini kan force ya. Ya begitu. Oke, jadi cara kerjanya itu gimana? Ya sebenarnya simple saja. Kalau kita mau POC, kita tinggal jalanin script ini. Kita connect seperti biasa. Namun sebelumnya itu kita attach saja user kita sebagai ini. Sini, jalanin. Boom, dah. Ini langsung kita login sebagai root. Untuk membuktikan bahwa kita benar root nih, kita coba kita who am I? Root, oke. Kita ID. UID-nya 0, group ID-nya 0, itu 0. Ya, berarti kita itu sudah root. Kita masuk ke perbaikannya itu. Jadi, perbaikannya itu gimana ya? Kita tinggal tambahin ini saja sih untuk nge-ignore gitu. Sini. Jadi ya gitu. Oke, lanjut. Yang kedua itu juga cukup berbahaya ya, karena remote code execution memiliki base score-nya itu 9.8 yang termasuk kritikal. Jadi permasalahannya itu di mana? Nah, itu pada kode ini yang telnet DSLC.c, yang itu server telnetnya itu, di sini dia mendeklarasikan SLC buff itu sebagai NSLC dikali 6, dan NSLC itu maksudnya itu jumlah karakter untuk fungsi yang valid gitu. Jadi itu ada 18 total, jadi 18 kali 6 itu 104. Nah, di sini kalau kita lihat di fungsi void at SLC ini, dia itu langsung aja kayak mentah-mentah mengincrement pointer gitu. Dia tidak ada bound checking apakah nilainya nanti itu bakal tetap berada di dalam range buffernya itu. Kan SLC pointer ini pointer to SLC buffer. Jadi dia langsung increment saja. Jadi kalau misalnya kita mengirimkan eh, banyak fungsi non SLC yang di luar ini, yang dulu 18 kode fungsi SLC ini, dia akan nge-pointer terus. Kalau misalnya kita itu terus, dia bisa nge-write JSON memory gitu. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, kalau misalnya 35 dia bakal masuk ke gitu. Jadi proof of concept-nya itu gimana? Kita itu ya kita setup aja dulu negosiasi awalnya itu agar terlihat seperti client telnet yang legit, baru habis itu kita send saja si payload. Oke, dan ini script-nya, payload-nya send, dan ini dia kita ini
crash. Crash itu mengapa? Itu karena sebenarnya eh, kita itu melakukan eh, out of bound write. Jadi kalau kita misalnya ngecek logs-nya di sini, kita akan melihat bahwa terjadi crash. Bentar, di sini kita di sini jadi karena kita tadi compile dengan Asan gitu, Asan address sanitizer. Jadi kalau dia nampak bahwa ada attempt untuk nge-crash gitu, ada attempt untuk out of bound write atau read gitu, dia langsung nge-crash programnya gitu. Iya benar. Jadi waktu dia di add SLC-nya itu, dia nge-crash gitu. Jadi ini membuktikan bahwa memang terjadi out of bound write. Untuk perbaikannya itu sebenarnya perbaikannya tinggal add bound checking saja. Ini sudah diimplementasikan juga di itunya. Jadi ya itu ya sih. Oke, lanjut ke selanjutnya itu arbitrary environment variable reads. Jadi itu gimana cara kerjanya? Jadi kalau kita perhatikan di sini environment ya langsung ya di bagian get environment get value itu, ya itu langsung terima saja dari itu particular kode ini gitu. Di kode cuplikannya di sini dia langsung terima aja dan ya mentah-mentah mengembalikan nilainya tiap dulu bahwa statusnya rahasia atau enggak gitu. Jadi karena itu ini masalahnya di client gitu. Jadi server itu kayak meminta client tidak tahu tapi dia kasih aja gitu. Buat suatu listener kita injek payloadnya baru kita coba waktu kita coba connect kita bakal kalau misalnya server specify dia minta apa kita bisa melihat. Jadi misalnya saya jalanin dulu exploitnya dulu server. Oke, sekarang misalnya kalau kita coba join server ini dia akan minta namanya secret 1, secret 2 itu yang di specify. Jadi misalnya kalau misalnya sekarang kita coba connect, ya tidak ada karena itu di list environment kita tidak ada itu. Namun jika misalnya kita export environment variable seperti kedua, misalnya kita coba join lagi sini. Nah, di sini dia akan mengekstrak nilai dari variabel tersebut. Jadi ya begitu. Kita untuk itunya itu gimana kita itu pakai variabel exported only. Jadi hanya variabel yang benar-benar di quote unquote di whitelist itu yang bisa ditransfer. Oke. Untuk identifikasi kerentanan baru. Nah, itu gimana cara kerjanya? Jadi kita tuh ambil repository yang paling latest itu. Ya, itu pakai ini. Jadi versi terakhir itu 2.8 gitu. Jadi kita clone dan kita setup repositorinya dengan juga ada setup untuk SAS itu nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi pertama itu kita coba membuktikan dulu apakah yang vulnerability sebelumnya bekerja dan di dokumentasi ini uh, udah tidak bekerja. Jadi ini tidak bisa langsung dia sebagai ASUS saja. Yang ini saat dicoba tidak ada leak dan yang ini juga dia tidak nge-leak itu sama sekali. Nah, untuk metodologi yang saya gunain itu gimana? Nah, jadi ada beberapa tahap yang saya lakukan. Yang pertama tuh saya melakukan menggunakan SAS. SAS yang saya gunakan tuh CPP check sama CodeQL. Jadi yang tadi di awal saya sudah menginstalasi seperti di sini ada CPP check. Ini nge-setup CodeQL di CLI. Dan ya itu saya jalanin dan ini jadi CPP check di sini ini hasil lognya cukup banyak. Namun kebanyakan dari sini adalah merupakan noise yang seperti kayak variable not used gitu. Dan benar dikit yang benaran result yang membahayakan. Di sini saya ada basically memberikan ringkasan gitu apa yang terjadi. Jadi ada beberapa missing return. Namun ini hanya warning biasa saja, tidak terlalu berpengaruh pada security. Ada juga beberapa yang memang dead code gitu. Dan ada redundant. Dan segala itu yang ditemukan CPP check. Sementara yang ditemukan oleh uh, CoreQL tuh ya juga mirip-mirip sih ya. Jadi ada yang kayak mereka memberikan warning, tapi itu memang intended-nya itu seperti itu. Ada false positif juga. Jadi karena SAS tidak memberikan terlalu banyak hasil yang meaningful gitu untuk kita. Jadi kita itu melakukan analisis manual gitu. Nah, untuk ini membantu ini saya menggunakan Codex untuk membantu source code analisis mencari titik-titik yang kerentanan baru itu saya lakukan. Jadi beberapa hal yang saya temukan itu pertama itu ada nemuin one byte null override pada X display log gitu. Jadi ini yang saya coba tuh kayak misalnya bisa nggak kita
menginjek kayak value environment variable display, dan memang waktu dicoba bisa gitu. Namun memang itu sepertinya setelah membaca protokolnya itu memang intended dari X display lock itu yang memang bisa untuk mengubah itu. Jadi ya saya anggap ini sebagai false positif gitu. Jadi ini ada out of boundary pada evaluasi test speed gitu. Jadi yang terjadi itu di sini dia menggunakan Aptoy kan. Jadi fungsi Aptoy ini langsung aja dia nerima gitu, ya melampaui alokasi global. Jadi kan dia mengubah menjadi integer gitu. Namun kalau misalnya kita craft payload-nya dengan benar, ya itu bisa melakukan out of bound read. Nah, memang waktu dijalankan berhasil dia out of bound read, namun secara fungsional itu dia hanya mematikan per connection itu saja. Jadi itu sama saja sih, karena kan ini bug-nya berada di server, namun saat misalnya kita jalanin, itu yang terjadi itu kita sendiri yang disconnect. Jadi klien meng-abuse server untuk mendisconnect dirinya sendiri. Jadi karena itu dianggap kurang relevan, jadi ya sekedar informational saja, interconnection. Nah, yang ketiga dan keempat ini yang benar tercatat gitu. Jadi sini ada out of bound rate pada SLC client, line mode SLC client. Nah, ini menarik nih. Ini yang out of bound ini sebenarnya udah didokumentasikan di CV sebelumnya, yaitu yang CV 2 ini. Namun ini terjadi pada server. Sementara yang ini permasalahannya itu di klien. Jadi mereka nge-patch yang server, bukan nge-patch yang klien. Nanti saya jelasin. Sementara yang ini tuh uh, DOS, jadi negotiation stall. Jadi saat nge-negotiate, dia nge-negotiate, kita nggak balas balik gitu, jadi dia nge-stalling aja. Dia makan proses gitu. Nah, jadi permasalahannya itu di sini. Ini buffernya hanya 128 di sini. Dan dia ya polanya juga sama kan. Ini di sini langsung main increment pointer saja. Jadi saat misalnya kita jalanin ini server jahat yang mencoba meng-send payload ini, dan saat kita connect ke klien. Jadi saat kita coba connect, dia akan mendeteksi bahwa terjadi global buffer overflow, jadi ya dia langsung nge-crash. Itu pengaruh dari asam. Gitu. Oke, lanjut. Untuk rekomendasi perbaikannya sama dengan yang sebelumnya, itu ya tambahin bug checking aja sih di sini. Itu doang. Sementara yang kalau ini authentication resource exhaustion itu gimana? Nah, di sini kalau kita lihat pada telnet D, jadi di sini dia ada TT loop gitu kan. Yang terjadi TT loop ini adalah while C IO drain. Nah, IO drain ini dia ada uh, permasalahan di dekat sini, yaitu bahwa itu benar dia akan nunggu selamanya saja sampai dia mendapat respon gitu. Dan itu bakal nahan gitu. Jadi kalau misalnya kita spawn banyak thread gitu dan kita coba connect ke dia, lama-lama dia akan makan prosesnya gitu. Jadi itu bisa menjadi permasalahan gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa dia membuka banyak sekali thread di sini, dan di sini dia buka banyak sekali dan dia hold aja. Dia habis dia buka, dia langsung masukin perintah sleep gitu. Jadi ini bakal holding gitu. Jadi dan ini koneksinya nggak perlu kita maintain satu sekali gitu. Kalau misalnya klien biasa kan dia ada timeout lama-lama. Kalau ini selama mungkin kita hold juga bisa. Jadi ya itu bisa makan itu. Ini saya coba hanya 100, saya kalau lebih ya dia bakal bisa langsung kayak menerima koneksi baru gitu. Untuk mitigationnya ya kita kasih timeout aja sih sebenarnya. Jadi di sini kita misalnya kasih timeout 15 detik untuk itu. Nah, untuk kesimpulan ya, yang bisa saya simpulkan itu mungkin begini. Seringkali kalau kita dengar tuh source code, project yang open source tuh lebih aman. Itu sebenarnya ya bisa dibilang benar juga, namun tidak sesederhana itu. Itu lebih aman karena memang banyak mata yang melihat. Namun kalau tidak ada yang benaran mengaudit, ya dia nggak akan aman. Dan Telnet ini kan dikenal sebagai memang protokol yang sudah tidak aman, sudah diganti secara profesional oleh SSH gitu. Jadi yang menggunakan juga sekarang tidak banyak gitu. Jadi yang nge-audit juga, ngapain? Ini projectnya memang nggak safe, ngapain di-audit terus? Memang orang udah tahu gitu. Jadi karena itu ya bug-bug seperti yang tadi itu dia bakal masih bisa faster. Ya begitu doang sih. Sekian dari video saya. Terima kasih.